Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang pesawat sederhana. Dalam hal ini adalah TUAS. Materi ini adalah materi tingkat SMP kelas 8 semester 1. Sebelum kita membahas tentang TUAS, kita harus dulu memahami apa itu pesawat sederhana. Jadi pesawat sederhana adalah suatu alat yang digunakan beraktivitas agar dapat melakukan usaha dengan mudah dan agar tidak terlalu banyak memberi gaya atau tenaga. Jadi pesawat sederhana itu adalah untuk mempermudah pekerjaan yang kita lakukan. Sekarang kita membahas tentang TUAS. TUAS dikenal dengan istilah pengungkit, yang sistem kerjanya terdiri dari beban, disimbolkan W, titik tumpu disimbolkan T, dan kuasa disimbolkan F. Simbol-simbol ini bisa berganti tergantung kepada kita simbol apa yang kita mau berikan. Biasanya beban disimbolkan B, titik tumpu T, kuasa biasa disimbolkan dengan K. Jadi tergantung sama kita untuk memberi simbol. Perhatikan gambar ini adalah salah satu jenis TUAS, di mana ada beban, titik tumpu, dan kuasa. Berdasarkan letak beban, titik tumpu, dan kuasa, TUAS dibagi 3 jenis. Kita lihat TUAS jenis pertama. TUAS jenis pertama ini biasa juga disebut TUAS pengungkit, di mana titik tumpunya berada di tengah antara kuasa dan beban. Dalam kehidupan sehari-hari, TUAS jenis pertama ini kita bisa menjumpai alat-alat yang memakai prinsip TUAS jenis pertama ini, antara lain seperti gunting, tang, memotong kuku, TUAS itu sendiri pengungkit, dan tungkat jangkit. Ini adalah salah satu suatu pesawat sederhana yang biasa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari yang memakai prinsip hukum TUAS jenis pertama, yaitu di mana titik tumpunya berada di tengah, kemudian kuasa, dan kemudian ada beban. Kita lihat TUAS jenis kedua. TUAS jenis kedua ini disebut juga TUAS Varejan karena letak bebannya berada di tengah, titik tumpu ada di samping, dan kuasanya juga ada di samping. Dalam kehidupan sehari-hari, TUAS jenis kedua ini banyak alat yang kita bisa jumpai di sekitar kita, antara lain adalah seperti gerobak satu roda yang biasa dipakai kuli bangunan untuk mengangkut pasir. Kemudian pemotong kertas, sering kita lihat di fotokopi, dan pemecah kemiri. Ini adalah suatu alat untuk mempermudah memecahkan kemiri yang kulitnya keras itu. Dan yang masuk juga di sini adalah pembuka tutup botol. Jadi itu adalah jenis TUAS kedua. Sekarang kita lihat TUAS jenis ketiga. TUAS jenis ketiga ini biasa disebut juga TUAS jepit, di mana kuasa berada di tengah, kemudian beban ada di sampingnya, dan titik tumpu ada di sampingnya. Alat-alat dalam kehidupan sehari-hari kita yang memakai prinsip TUAS jenis ketiga ini dapat kita jumpai antara lain. Dapat kita lihat ada skop, cangkul, pinset, dan hektar atau klip yang biasa kita gunakan. Inilah alat-alat yang memakai prinsip TUAS jenis ketiga dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk
perhitungan pada tuas, kita perlu memahami istilah-istilah yang ada pada tuas. Seperti pada gambar, itu ada istilah yang nampak. W itu adalah beban, satuannya Newton. F itu adalah kuasa atau gaya, satuannya Newton. LW itu adalah lengan beban. Jadi LW itu antara beban dengan titik tumpu. Sedangkan LF itu adalah lengan kuasa atau lengan gaya yang titiknya antara titik tumpu dengan ujung tuas itu sendiri. Perhatikan rumus persamaan tuas, yaitu F dikali LF sama dengan W kali LW. Di mana di sini F itu adalah gaya, satuannya Newton. LF itu adalah lengan gaya atau lengan kuasa, satuannya meter. Sedangkan W adalah beban, satuannya Newton. Dan LW adalah lengan beban, satuannya meter. Kita lihat rumus penjabarannya adalah, yang pertama bisa W sama dengan F kali LF dibagi LW. Yang kedua, F sama dengan W kali LW dibagi LF. Yang ketiga, LF sama dengan W kali LW dibagi F. Dan yang keempat, LW sama dengan F kali LF dibagi W. Ini dijabarkan sesuai yang mana ingin diketahui atau yang mana ingin dicari atau ditanyakan. Maka rumusnya dapat kita jabarkan seperti begini. Perhatikan contoh soal yang ada. Sebuah batu seberat 1000 Newton akan dipindahkan dengan menggunakan sebilah tongkat bambu dengan panjang 2,5 meter. Jika beban atau batu tersebut diletakkan 0,5 meter dari titik tumpu, hitunglah besar gaya atau kuasanya dan berapa km-nya. Mari kita lihat penyelesaiannya. Diketahui W sama dengan 1000 Newton. LW sama dengan 0,5 meter. LF sama dengan 2 meter. Ditanyakan adalah F atau gaya. Jawabnya, kita menggunakan rumus karena F yang dicari adalah F sama dengan W kali LW. Maka F sama dengan 1000 dikali 0,5 dibagi 2. Hasilnya adalah 250 Newton. Jadi didapatkan gaya atau kuasanya adalah 250 Newton. Untuk menghitung km-nya, kita menggunakan rumus km sama dengan W per F atau LF per LW. Untuk menghitung km-nya dengan menggunakan rumus yang ada, jadi km-nya diketahui F sama dengan 250 Newton, W sama dengan 1000 Newton, LF sama dengan 2 meter, LW sama dengan 0,5 meter. Ditanyakan km-nya. Jawabnya adalah kita menggunakan rumus km sama dengan W per F. Jadi 1000 dibagi 250, kita dapat 4. Atau bisa juga km sama dengan LF per LW. Jadi LF per LW sama dengan 2,2 per 2,5, kita dapat 4. Jadi kita bisa menggunakan kedua rumus itu, hasilnya tetap sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.